Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Irfani Mardiah dari kelompok 1. Saya akan menerangkan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Di sini saya akan menerangkan pengertian administrasi dan administrasi pendidikan, tujuan, fungsi, dan manfaat administrasi pendidikan. Apa itu administrasi? Menurut etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrare, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Menurut Oemar Hamalik, administrasi adalah usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber personal maupun material secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Ibnu Syamsi, administrasi adalah segenap proses kerjasama sekelompok orang menggunakan fasilitas guna memperlancar dan mengefisienkan pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Menurut Oteng Sutisna, menyatakan administrasi adalah keseluruhan proses dengan mana sumber-sumber manusia dan material yang cocok dibuat, tersedia, dan efektif bagi pencapaian maksud-maksud organisasi secara efisien. Jadi, administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses atau rangkaian kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang melihatkan dan mendayagunakan serta memanfaatkan sumber-sumber potensi yang ada dan sesuai baik personal maupun material guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan apa itu administrasi pendidikan? Menurut Mohrifai, administrasi pendidikan dalam artian luas yaitu keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikutsertakan semua potensi yang terdapat pada unsur-unsur manusia, alat keuangan, dan sebagainya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. G.Z. Roring menyatakan administrasi pendidikan ialah cara bekerja dengan orang-orang di dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif, yang berarti mendatangkan hasil yang baik, tetap dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan berencana dan sistematis yang melibatkan dan mengikutsertakan sumber-sumber potensi yang ada dan sesuai, baik sarana dan prasarana maupun manusia dalam mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Fungsi administrasi pendidikan yang pertama yaitu sebagai alat pengumpul data, informasi, dan penyelesaian masalah-masalah dalam pembelajaran yang dihadapi sehari-hari. Fungsi administrasi pendidikan yang kedua yaitu sebagai proses kegiatan yang bertahap yang dimulai dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, atau pelaksanaan dan diakhiri dengan penilaian. Fungsi administrasi pendidikan yang ketiga yaitu sebagai kepemimpinan, di mana kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau melakukan sebuah kegiatan. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektif dan efisiensi pembelajaran, dengan kata lain, menyelenggarakan kondisi belajar yang kondusif, agar peserta didik mau melakukan belajar lebih aktif guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu manfaat administrasi pendidikan menurut Profesor Dr. Haji Asnawir, dan yang kedua yaitu manfaat administrasi pendidikan menurut Ahmad Sabri. Manfaat administrasi pendidikan yang pertama yang akan kita bahas adalah manfaat administrasi pendidikan menurut Profesor Dr. Haji Asnawir. Yang pertama yaitu mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
Dan selanjutnya adalah manfaat administrasi pendidikan menurut Ahmad Sabri bagi seorang tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu dapat menghindarkan kesalahan kerja atau overlapping kerja dan tugas. Yang kedua yaitu dapat mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai efektif secara tepat. Dan yang terakhir, mengetahui batasan-batasan hak dan kewajiban masing-masing tenaga kependidikan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.